You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi hidup kami, bahkan di saat-saat kami tidak bisa memahami dengan utuh apa yang menjadi rencanamu. Tapi yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang menyatakan kebaikan-Mu bagi kami, Allah yang menyertai kami bahkan di dalam situasi yang kami anggap bukan situasi yang kami harapkan. Sekali lagi terima kasih melalui perjalanan hidup kami, Tuhan Engkau boleh menyatakan kesetiaan-Mu. Kembali hari ini kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom teman-teman sekalian, bersyukur boleh melayani kalian di setia kembali. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema diberi judul Is It Normal, begitu ya. Nah, sama-sama saya akan coba menolong kalian untuk bisa melihat bagian ini. Kalau ada waktu nanti cukup, kita bisa tanya jawab ya. Nah, Abang mulai dengan slide yang pertama waktu kita bicara hal ini. Next slide. Bahwa kita sedang hidup dalam situasi pandemi. Ini global pandemi berkaitan dengan COVID ini. Sebenarnya ada banyak hal yang menarik yang bisa kita hayati, pikirkan, renungkan dari situasi ini. Seperti yang tadi kita nyanyikan bahwa kadang-kadang kita makin bingung begitu. Tuhan, mengapa tidak Tuhan hentikan? Kita yakin Tuhan punya kuasa menghentikan, tapi saya juga melihat ini menjadi bagian yang saya pikir kita harus bertanya. Mungkin yang kita perlu adalah mengganti pertanyaan kita dengan pertanyaan yang tepat. Bahwa dalam situasi seperti ini, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Teman-teman, bicara soal virus corona ini, awalnya masalah kesehatan. Sekarang sudah jadi masalah global, berkaitan sama ekonomi, berkaitan sama sosial, bahkan berkaitan sama politik, begitu ya. Dan juga pendidikan, kalian harus belajar di rumah dan seterusnya. Tapi yang menarik juga bahwa new normal jadi bagian yang kita harus berdamai ya. Itu istilah yang dipakai. Next slide ya. New normal. Jadi memang juga banyak istilah ya di situasi seperti ini. Kita harus berdamai dengan realita virusnya masih ada. Belum ditemukan vaksinnya. Tetapi kita tidak bisa tinggal di rumah terus. Secara khusus untuk sektor ekonomi perlu berjalan. Maka akhirnya pemerintah melonggarkan. Di beberapa negara juga telah melakukan pembatasan yang mulai dilonggarkan untuk kemudian orang diminta berdamai dengan virus ini dan mematuhi protokol-protokol kesehatan berkaitan dengan new normal, menjaga kesehatan dalam situasi seperti ini. Teman-teman, waktu saya renungkan istilah-istilah seperti ini, sebenarnya kalau dibilang new normal juga ya tergantung ya. Karena kan realitanya itu hal yang sebenarnya sangat basic ya. Cuci tangan, bayangkan itu jadi sesuatu yang diharapkan dalam new normal. Kita sering cuci tangan. Kita kemudian ada etika batuk, etika bersin, lalu memakai masker. Untuk beberapa orang yang dulu sebelum situasi COVID pun udah rajin pakai masker, buat mereka this is not a new normal, this is normal for me. Buat teman-teman saya para dokter yang memang karena dari dulu diajarkan selalu cuci tangan dengan standar kebersihan yang tinggi, mereka bilang ya, for us this is not a new normal, but this is a normal continue ya. Nah, situasi kerohanian menjadi hal yang penting juga kita perhatikan.
Yang mana yang normal ya? Jadi mungkin sekarang coba kita evaluate ourselves ya. Apalagi ini saya dengar PDJ terakhir. Pertanyaannya begini. Ketika teman-teman sudah melalui sekian lama untuk misalnya persekutuan kita, di dalam kebersamaan kita, kalian mungkin juga ikut kelompok kecil, tetap jalan kelompok kecil secara online. Bagaimana kerohanianmu? Bagaimana pertumbuhan rohanimu? Kalau kita diminta memberikan status terhadap kerohanian kita pakai status rumah sakit aja deh. Kalian harus coba pikirin, nggak usah dijawab lah ya, karena kita nggak mau saling menghakimi. Tapi kalian bisa pikirin, kalian sedang gawat banget di ICU, sedang ada di ICU kah kerohanianmu? Atau mungkin sedang ada di kamar rawat inap biasa? Atau kalian baru masuk IGD? Atau kalian cuma rawat jalan? Mungkin yang paling ngeri juga, apakah kalian di kamar jenazah begitu ya? Coba perhatikan secara khusus kerohanian kita. Dan mari melihat sebenarnya kerohanian yang normal itu seperti apa. Nah, saya ingin mengajak kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang akan menolong kita memahami sebenarnya bagi kita orang percaya, what is our normal things to do. Dan waktu tidak terjadi hal seperti itu, maka mungkin kita perlu untuk aware ya. Kita perlu untuk aware, kita perlu untuk waspada, dan tidak menganggap ini hal yang biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, kesempatan ini biarlah juga Tuhan pakai menolong kita merefleksikan sejauh mana pertumbuhan rohani kita terjadi di dalam waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Secara khusus waktu teman-teman terlibat di dalam potri, di dalam setia potri ini ya, kalian bisa mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Next slide. Nah, saya kutip dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Nah, Abang bacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini 3 hal yang seringkali dimegahkan manusia. Kebijaksanaan, saya pinter. Yang kedua, kekuatan. Dan yang ketiga, kekayaan. Tapi manusia lupa ya, 3-tiganya sumbernya dari Allah. Karena itu perhatikan kalimat yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Tetapi, siapa yang mau bermegah? Boleh bermegah? Boleh. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Pengenalan akan Allah menjadi bagian penting dari hidup beriman kita. Bahkan sejak Perjanjian Lama, di dalam bagian ini secara khusus diingatkan kepada kita, jangan sampai kita salah bermegah. Ya, itu yang diingatkan bagi kita. Karena itu pertanyaan pagi ini, next slide. Abang ingin kita belajar untuk melihat dan menjawab pertanyaan ini. Sejauh mana engkau mengenal Tuhan? Dan bagaimana pengenalanmu akan Tuhan itu membawa dampak buat hidupmu. Pengenalan kita akan Tuhan bukan pengenalan biasa, tetapi seharusnya menjadi pengenalan yang transformatif, yang akhirnya mengubah hidup kita makin hari makin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Nah, saya mengutip kembali sekarang dari Perjanjian Baru. Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga. Saya tidak tulis ayatnya. Kalian bisa dengarkan abang baca. Filipi pasal 3, next slide tolong. Ayat 10 dan ayat 11 ya. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Next slide.
bahwa ada hal yang menarik dalam kerinduan Rasul Paulus waktu dia menuliskan surat Filipi. Dia ingin mengenal Tuhan, to know Him. Next slide, bisa lihat bahasa Inggrisnya. I want to know Christ and the power of His resurrection. Teman-teman, menariknya begini. Kira-kira kalau kalian lihat ke belakang lagi, belajar sejarah ya. Coba sekarang perhatikan. Kapan Paulus kenal Tuhan? Kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul, Paulus mengenal Tuhan itu dalam perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan, dalam perjalanan dia mau menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik. Nah, kita melihat dia di pasal 9 kitab Kisah Rasul. Nah, jadi muncul pertanyaan begini. Kira-kira waktu Paulus mengenal Tuhan, kitab Kisah Rasul pasal 9, itu kira-kira tahun berapa? Nah, menarik untuk memperhatikan bahwa kalau kita misalnya melihat, Yesus kan naik ke surga, itu ditulis di Kisah Rasul pasal pertama. Kisah Rasul pasal pertama menulis bagaimana Yesus naik ke surga, maka Kisah Rasul pasal 9 menuliskan tentang Paulus bertobat. Nah, para ahli, ya ini ahli-ahli yang coba menghitung ya, karena memang dalam realitanya Paulus tidak pernah ketemu Yesus langsung waktu Yesus hidup begitu ya. Tidak ada catatan tentang itu. Sehingga kita bisa melihat kalau Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33, ya kan Yesus umurnya 33, dia mati, dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga, lalu Roh Kudus turun. Jadi kira-kira Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 1 itu kira-kira tahun 33. Nah, pertanyaannya, Kisah Rasul 9 itu kira-kira tahun berapa? Nah, para ahli yang menghitung, mereka mengatakan kemungkinan besar Kisah Rasul pasal 9 itu tahun 35. Jadi Paulus bertobat kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Nah, jadi Paulus menulis kitab Filipi. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Kapan Paulus tulis kitab Filipi? Kalau kalian membaca sejarah dalam latar belakang kitab Filipi, dikatakan bahwa Paulus kira-kira menulis kitab Filipi antara tahun 61 sampai tahun 63. Nah, kalian mikir, kenapa Bang Alex jadi bahas matematika ya, jadi bahas sejarah. Tapi ini poin penting. Kira-kira kitab Filipi ditulis dari tahun 61 sampai 63. Kita ambil yang besarnya aja. Kira-kira ditulis tahun 63. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Paulus menulis kitab Filipi, sudah berapa lama Paulus bertobat? Sudah berapa lama dia jadi orang Kristen? Nah, gampang kan hitungnya? 63, waktu dia tulis kitab Filipi, kurang tahun 35. Karena Paulus bertobat tahun 35. Jadi, dapat kita simpulkan, waktu Paulus nulis kitab Filipi, Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? 28 tahun. 28 tahun sudah melayani Tuhan, sudah jadi rasul yang besar. Kemungkinan ini surat dia tulis dalam penjara. Dia sudah melayani Tuhan luar biasa. Dan itu yang bikin saya kagum, teman-teman. Waktu saya merenungkan hal ini, saya lihat lagi, ini adalah tulisan ungkapan hati Paulus yang sudah melayani 28 tahun. Sudah jadi orang Kristen, kenal Tuhan 28 tahun. Kerinduannya, maaf saya harus katakan, kerinduan Paulus tuh kayak anak baru ya, yang baru ikut camp penginjilan gitu ya. Yang baru ikut Bible campnya Potri gitu ya. Apa kerinduanmu, Paulus? Saya lagi bayangkan kalau ada surat kabar, mungkin Filipi Post waktu itu datang dan mewawancarai Rasul Paulus. Mungkin dia bertanya, Rasul Paulus, kamu rasul yang besar sekali, luar biasa pelayananmu. Kamu sudah pelayanan ke banyak tempat, sudah 28 tahun jadi orang Kristen. May I know what is your greatest desire? Lalu Paulus jawabnya apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Wow. So simple, but also so deep. Sudah berapa lama kalian jadi orang Kristen? Dari lahir? Mungkin latar belakang keluarga Kristen, papa Kristen, mama Kristen, kamu Kristen. Atau ada yang baru Kristen karena sekolah Kristen, papa mama belum percaya. Atau mungkin kamu ada yang baru ikut Potri, baru sungguh-sungguh menyadari jadi Kristen.
Tapi pertanyaannya bukan berapa lama kamu sudah jadi Kristen, tetapi apakah kerinduan yang dalam untuk kenal Tuhan terus ada di dalam kehidupanmu. Teman-teman, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa dari Paulus. Mengenal Tuhan bukan suatu target, tujuan bagi Paulus, tetapi mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan iman seumur hidup. Pengenalan akan Tuhan bukan sesuatu pencapaian. Saya udah tahu tentang Tuhan. Justru Paulus berkata, saya ingin kenal Dia. Bahkan kalau nanti kalian lanjut ke ayat 12 sampai 14, Paulus berkata, saya belum memperolehnya, saya terus berusaha mengejarnya. Ini satu humbleness, satu kerendahan hati yang luar biasa. Banyak orang sudah jadi Kristen, sudah jadi pengurus, sudah jadi pelayan di gereja, sombong, seolah-olah sudah kenal Tuhan dan merasa I am everything. But Paulus di sini tidak. Sekian lama mengenal Tuhan, kerinduannya makin dalam, makin dalam, makin dalam kenal Tuhan. Teman-teman, bagaimana kita evaluasi hidup kita ya? Kerohanian kita ini, kerohanian bagaimana? Makin mau kenal Tuhan atau makin merasa saya sudah kenal Tuhan? Next slide. Saya tuliskan di sini, bayangkan ya, ada tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah. Seluruh aspek hidup Paulus diarahkan untuk mengenal Allah, termasuk pelayanannya. Paulus pun merindukan dia semakin mengenal Allah. Teman-teman, orang yang dewasa rohani itu orang yang seperti apa? Bukan orang yang puas diri, merasa sudah tahu, sudah PKK, sudah pengurus, atau mungkin sudah jemaat setia, atau menang Bible quiz karena banyak pengetahuan. Tetapi orang yang dewasa rohani, dalam satu buku dituliskan begini, siapakah yang dewasa secara rohani? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar dia belum dewasa secara rohani. Saya ulangi ya. Siapa orang yang dewasa rohani? Orang yang senantiasa sadar dia belum dewasa secara rohani. Karena itu dia terus bergantung kepada Tuhan. Sekian lama kita sudah kenal Tuhan. Apakah kita makin bergantung pada Tuhan? Atau kita makin merasa dekat sama Tuhan sampai kita ngerasa ya sudahlah, saya nggak usah bergantung sama Tuhan gitu ya. Kerinduan Paulus sangat mendasar. Jadi pengenalan akan Tuhan ini sebuah proses seumur hidup, teman-teman. Satu-satunya mata kuliah yang SKS-nya tidak pernah selesai di dalam dunia ini adalah mata kuliah mengenal Tuhan. Jadi, alami itu. Wisudanya nanti di sono. Ada yang mau wisuda duluan? Titip salam ya. Ini menolong saya menyadari bahwa tidak mudah. Nah, ada beberapa aspek relasi atau aspek pengenalan yang saya mau bagikan. Next. Saya menuliskan begini ya. Pengenalan yang Paulus miliki adalah pengenalan yang lebih daripada sekedar pengetahuan atau informasi. Sebenarnya kalau kalian baca ayat 11-nya, yang dia katakan adalah aku ingin mengalami ya. Sebenarnya dalam bahasa lain digunakan istilah ayat 10 ya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Dan akhirnya jadi serupa dengan kebangkitannya. Perhatikan, ini bukan sekedar pengenalan kognitif. Bukan pengenalan informasi. Tetapi, next slide, adalah pengenalan yang dimulai di dalam relasi atau iman kepada Kristus. Jadi pengenalannya ini, pengenalan yang saya bilang tadi adalah pengenalan yang transformatif. Mengenal bukan sesuatu teori yang saya tahu, tapi pengenalan itu mengubah hidup saya. Teman-teman, kamu bisa kebaktian setiap minggu, bisa ke gereja setiap minggu, bisa baca Alkitab saat teduh setiap hari. Tetapi apakah itu hanya sekedar informasi? Ataukah engkau mengalami relasi dengan Tuhan dan itu sesuatu yang transformatif sifatnya? Pengenalan yang dikatakan, next slide. Ini yang Paulus bilang ya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya suka kasih ilustrasi begini. Nah, ini kalian bisa jawab ya di grup, di room chat nanti. Biar saya bisa lihat juga ya. Saya kasih 2 kalimat. Kalian pilih. Dari 2 kalimat ini, kalian lebih suka kalimat yang mana? Ya, abang kasih. Kalimat pertama begini. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris.
Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ayo, kalian lebih suka kalimat pertama atau kalimat kedua? Ayo ambil waktu setengah detik, 30 detik maksudnya. Coba jawab di grup chat. 1 apa 2? Lebih suka kalimat mana? Yang pertama apa yang kedua? Ada yang sudah jawab? Perempuan paling kaya di dunia, Ratu Elizabeth dari Inggris. Yang kedua, perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris, dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ada yang sudah jawab? Pada bingung? Yang pertama. Cuman yang pertama ya senengnya ya kalimat begitu. Ada yang lain? Yang kedua. Oh, ada yang seneng yang pertama ya? Oke, ada yang kedua gitu ya. Thank you teman-teman responnya. Sebenarnya ini cuma mau menolong kita melihat begini. Kalimat pertama memang gak ada masalah juga kamu suka kalimat pertama. Tapi ingat, kalimat pertama isinya cuma informasi. Ada perempuan paling kaya di dunia namanya Ratu Elizabeth dari Inggris. Kata anak sekarang ya, so what gitu loh, ya gak ada hubungannya sama gua. Tetapi kalimat kedua bukan sekadar informasi, tetapi ada sebuah relasi. Bahwa dia yang paling kaya itu, perempuan itu, memberikan kekayaannya kepada saya. Teman-teman, waktu saya merenungkan ilustrasi sederhana ini, pengenalanmu akan Tuhan yang bagaimana? Jangan-jangan cuma ritualistik. Ke gereja sih ke gereja. Baca Alkitab sih baca Alkitab, PKK suruh baca. Tapi ya udah, itu bukan sesuatu yang transformatif karena tidak melibatkan relasi yang dalam. Lalu bagaimana saya mengalami hal tersebut? Teman-teman, inilah sebenarnya misteri hidup Kristen, di mana kita sebenarnya mengenal Allah yang hidup. Ingat, Allah kita bukan patung yang kita kenal. Oh, patungnya dia punya, mungkin di patung itu ada rambutnya, ada matanya, ada telinganya. Kita tidak mengenal Allah seperti itu. Tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang hidup, Allah yang berelasi, Allah yang karakternya begitu nyata. Waktu kita baca firman-Nya, maka kita pun belajar menjadi serupa dengan Kristus. Mau seperti anak Allah yang adalah teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya ini kerinduan Paulus, bukan cuma pengenalan, tetapi keserupaan. Bisa lihat di ayatnya? Kalau tidak, teman-teman, jujur aja, kekristenanmu akan jadi boring dan ritualistik. Baca Alkitab, baca, disuruh datang ya PDJ ya udahlah datanglah, mampir bentar begitu ya. Tapi kalau engkau punya pengenalan di dalam relasi dengan kerinduan serupa dengan Kristus, dan itu memang sebenarnya hanya mungkin dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang engkau dan saya miliki, dan kita meminta Roh Kudus untuk boleh memenuhi kita. Itu butuhnya ketaatan. Teman-teman, saya makin sadar Roh Kudus itu yang berikan kerinduan, tetapi Roh Kudus bekerja selalu di dalam ketaatan kita. Karena Roh Kudus di dalam Alkitab beda sekali sama roh jahat. Roh jahat itu dikatakan di Alkitab merasuk. Orang itu nggak punya pilihan, dirasuk dia. Tetapi Roh Kudus selalu adalah roh yang memberikan kebebasan dan menuntun, memimpin. Karena itu perhatikan istilah di dalam Alkitab, Roh Kudus tidak merasuk kita. Teman-teman punya pilihan untuk dipimpin dan dituntun. Serahkan diri pada Tuhan. Kalau engkau mau kekristenanmu normalnya bukan ritualistik, karena bukan itu, tetapi kerinduan untuk menjadi Kristen yang sungguh-sungguh taat. Engkau dan saya harus taat kepada firman Tuhan, taat kepada Roh Kudus. Itulah yang akan membuat kuasa Allah yang sudah ada dalam diri kita itu akan dengan nyata kita alami. Teman-teman, kekristenan yang suam-suam kuku karena semuanya cuma ritual. Saya pikir juga potri harus terus bergumul. Pelayanan mahasiswa harus terus bergumul. Kita sedang membangun kerohanian yang ritualistik kah? Semuanya ada sih. Saat teduhnya ada. Kelompok kecilnya ada. PDJ-nya ada. Secara online ada. Persekutuan doa ada. Tapi ketika itu cuma jadi ritual, tidak membawa kenikmatan, engkau ikut ibadah nggak ada gairah, oh itu beda banget.
Karena itu kalau kamu mengerti hal ini, maka kamu bisa menempatkan dengan baik semua ritual tadi. Ingat, kita nggak buang ritualnya. Tetapi ritual tanpa spirit cuma jadi ritual. Tetapi ketika ritual dengan spirit Allah yang hidup, that will be a spiritual things. Next slide. Nah, ini kan saya sering pakai gambar ini. Kalau teman-teman sering kali lihat gambar ini ilustrasi yang disebut ilustrasi roda. Ilustrasi roda ini dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Dia mencoba menggambarkan sebenarnya ritualnya hidup orang Kristen yang taat itu seperti apa. Nah, dia menggambarkan seperti roda. Seperti roda, dia mengatakan bahwa roda itu yang berputar sebenarnya dalam roda itu tuh porosnya. Jadi mesti lihat di pusatnya ya. Di pusat hidup, dia katakan harus ada Kristus. Lalu kemudian dia menggambarkan relasi yang hidup dengan dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, hubungan dengan Allah. Satu relasi yang horizontal, hubungan dengan sesama. Nah, dia menggambarkan yang vertikal dengan Allah, saya bicara kepada Allah, namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya, dari sekolah minggu juga kita udah tahu ya, bagaimana bertumbuh adik-adik, baca kitab suci, doa, tiap hari. Itu bukan klise, itu hukum rohaninya. Bahwa ketika ritual itu kamu nikmati di dalam kerinduan mengenal Allah, maka apa yang kamu baca, kamu renungkan bukan sekadar tinggal jadi pengetahuan, tetapi menjadi relasi dengan Allah yang hidup. Nah, itu indahnya hidup rohani. Sehingga tiap hari bukannya ya saat teduh lagi ya, tapi wow, saya mau saat teduh. Tuhan mau bicara apa? Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya hidup dan Tuhan itu mau berelasi dengan saya dan Dia kasih saya waktu untuk baca firman-Nya. Waktu saya baca firman-Nya, saya jadi tahu Tuhan yang saya kasihi ini dan yang mengasihi saya mau apa buat hidup saya. Makanya saya suka bilang sama adik kelompok kecil saya waktu masih susah banget saat teduh. Saya bilang, sebenarnya kalau kamu nggak saat teduh, yang rugi siapa? Kamu apa Tuhan? Aku sih bang, ya udah. Kadang-kadang kita melihat ritual itu nanti kalau nggak saat teduh teratur dimarahin PKK, nggak saat teduh teratur, oh sorry deh, dia nggak boleh melayani di PDC, dia nggak boleh jadi pemusik, dia nggak boleh jadi MC. Saat teduhnya aja bolong-bolong. Tetapi ketika engkau tahu apa tujuannya, bahwa di dalamnya engkau rindu mengalami relasi dengan Tuhan yang mengubahkan, maka saat teduh doa itu bukan jadi rutinitas yang membosankan, tapi menjadi gairah setiap hari mengenal Tuhan. Sama kayak orang jatuh cinta, teman-teman ya. Kalau orang jatuh cinta itu ya pengen terus ngobrol, pengen terus chatting. Udah malam juga kadang-kadang kirim aja dulu, siapa tahu dia masih bangun gitu ya. Lagi tidur ya, itu kan pertanyaan goblok banget ya. Lagi tidur ya, yang sana kalau tidur ya nggak bisa bales gitu ya. Tapi pengennya apa? Jangan tidur dong, aku masih belum bisa tidur. Kita selalu pengen ada passion untuk terus berelasi. Nah, itu bedanya sama informasi. Kalau informasi ya sudah cukup. Oh, dia sedang tidur, dia tidur di atas kasur, kasurnya itu harganya berapa, bantalnya seperti apa, tapi bukan itu kerohanian. Kerohanian bukan informasi belaka. Kita butuh informasi, butuh. Tapi kerohanian adalah relasi yang hidup. Sehingga kamu tahu Tuhan lagi mau bicara. Karena itu baca firman-Nya. Jadi baca Alkitab jadi kerinduan, bukan paksaan. Lalu ada relasi yang horizontal. Horizontal dengan sesama, dia bagi dua. Yang ke dalam, kita harus rajin bersekutu. Dan keluar, bagi mereka yang belum percaya, kita harus rajin bersaksi. Karena itu, di dalam anugerah Tuhan, saya pikir sebagai orang percaya, kita ditolong untuk juga punya relasi dalam komunitas seperti ini. Kita ditolong juga untuk disiapkan. Saya lihat beberapa waktu yang lalu, kalian ada persiapan jadi calon pemimpin kelompok kecil. Jadi mari belajar melayani. Jangan cuma selalu dilayani, tetapi belajarlah juga untuk memberi diri melayani. Nah, lihat beberapa gambar ini ya. Next. Nah, lanjutin aja gambar ini. Cuma gambar-gambar aja ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat melayani. Next lagi. Dan perhatikan teman-teman, saya bacakan Yosua 1 ayat 8 ya. Waktu saya renungkan ayat ini, sebenarnya menarik sekali ya. Waktu itu Yosua sedang dibawa Tuhan atau dipakai Tuhan memimpin Israel keluar dari menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan. Kalau Musa dipakai membawa mereka keluar dari Mesir, maka Yosua kemudian melanjutkan pelayanan Musa dengan membawa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan memulai
menyeberangi sungai Yordan. Teman-teman lihat ayat ini. Lihat apa artinya sukses bagi Yosua. Saya bacakan ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Teman-teman, menarik ya, waktu saya pelajari ini, keberhasilan Yosua dalam memimpin Israel itu adalah ketika dia taat kepada Taurat Tuhan. Wah, mungkin kalau saya mau renungkannya begini teman-teman ya. Tuhan nggak bilang begini, Yosua kamu kan akan masuk nih memimpin Israel. Tuhan nggak kasih, ini loh cara memimpin. Tuhan kasih skill kepemimpinan. Bagaimana skill management. Kalian kan TSM ya, Trisakti School of Management. Bagaimana management system. Bagaimana mengelola leadership dan segala macam. Tapi Tuhan bilang, you want to be a great and successful leader? Obey my word. Taati firmanku. Wow, saya pikir, jadi dari pengertian itu teman-teman, saya akhirnya jadi ngerti begini. Jangan cuma nanti jadi alumni, kalian sibuk sama kerja aja, lalu udah nggak saat teduh, udah nggak doa. Makanya kalau sampai hari ini terus diingatkan, kesannya kayak klise banget lah, itu lagi, doa lagi, saat teduh lagi. Karena keberhasilan perjalanan hidupmu adalah perjalanan taat pada firman. Dan ini perjalanan relasional. Terus datang sama Tuhan. Terus dibaharui oleh firman. Terus serahkan hidup kepada Tuhan. Datang lagi sama Tuhan. Baca firman. Dibaharui. Komunitas menolong. Membangun kita. Inilah hidup beriman kita. Jadi pertanyaannya buat kita hari ini adalah, next slide. Apakah kamu murid yang bertumbuh dalam Kristus? Atau jangan-jangan kalau kamu lihat, aduh aku lagi gak bertumbuh nih bang. Kenapa? Saat teduh gak ada gairah. Ketemu Cici Koko, pemimpin kelompok kecil, pengurus kayaknya mau lari-lari aja. Karena kayaknya pertanyaannya itu lagi. Udah saat teduh belum? Udah doa belum? Kayaknya ya ampun klise banget sih nih orang-orang kayak gak ada hidup yang lain gitu ya. Tapi this is a very basic things. Paulus bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kebanggaannya ada di situ. Next slide. Paulus dalam kitab Kolose menggambarkan kepenuhan hidup dalam Kristus dengan gambaran yang menarik. Paulus ini pintar banget teman-teman ya. Dia menguasai banyak bidang. Atau paling tidak begini. Dari tulisan-tulisannya kita lihat bagaimana dia mengutip berbagai bidang. Ketika bicara kerohanian yang dewasa dalam Kristus, dia bicara tentang ilustrasi pertanian nih. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi terima Yesus itu bukan akhir hidup rohani ya. Oh kemarin dia ikut KKR, terima Yesus. Bukan akhir hidup rohani. Perhatikan ayat 6. Kamu telah terima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, next-nya setelah kamu terima Yesus, hiduplah tetap di dalam dia. Nah, Paulus perlu menggambarkan bagaimana hidup tetap di dalam dia. Dia gambarkan dengan gambaran pertumbuhan. Pertama, dia pakai ilustrasi pertanian. Berakar di dalam dia, itu ke bawah. Lalu, Paulus pakai lagi ilustrasi. Ini semua kalau kalian cek bahasa aslinya. Yang pertama ini ilustrasi pertanian, masalah berakar, rooted in him. Yang kedua, ini pakai istilah teknik sipil, teman-teman ya. Paulus luar biasa. Jadi ini dibangun ke atas gitu ya, dibangun di atas dia. Jadi ke dalam berakar, dibangun di atas dia, lalu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan ada hati yang melimpah dengan syukur. Jadi jujur aja waktu saya mempelajari ayat ini, ya jelas hidup beriman itu adalah hidup menikmati Tuhan, makin berakar, makin bertumbuh. Dan ini yang Paulus rindukan dialami oleh jemaat dan termasuk bagi kita tentunya, yang juga kita tahu bahwa Tuhan rindu kita terus bertumbuh. Next slide. Bertumbuh dalam Kristus, gambarannya harusnya seperti ini gitu ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, mengakhiri kitab 2 Petrus, next slide. Kita lihat kalau Paulus bicara pertumbuhan, ternyata Petrus juga sama. Kondisi 2 Petrus itu ada 2 tantangan. Pertama, ada tantangan dari luar jemaat, ada penderitaan terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan oleh orang-orang yang benci sama kekristenan. Kalian bisa lihat itu sebenarnya di 1 Petrus, itu kitab penderitaan. Jadi ada tantangan dari luar. Jadi orang Kristen ini dibenci karena hidupnya benar. Lucu ya.
Hidup benar malah dibenci. Nah, itu yang terjadi. Seringkali kita nggak mau nyontek, kita nggak mau ikutin teman, kita dianggap kuper, dikucilkan. Itu dialami jemaat yang disurati Petrus. Ada tantangan dari luar, tapi yang kedua juga ada tantangan dari dalam. Itu sedikit di bagian 2 Petrus, khususnya pasal 3, bahwa Petrus mengatakan ada guru-guru palsu. Jadi dari luar ada penderitaan, dari dalam ada ajaran sesat. Lalu Petrus tutup suratnya. Nanti lihat ya, ini ayat terakhir di surat 2 Petrus. Dengan kata tetapi. Jadi seolah-olah dia mau menggambarkan meskipun ada guru palsu, meskipun ada penderitaan, tetapi engkau bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wah, teman-teman, saya sengaja kutipkan ya. Tadi saya mulai dari Perjanjian Lama, Nabi Yeremia, Tuhan bicara melalui dia, kemegahan harusnya karena mengenal aku. Kita lihat lebih jauh dalam Paulus. Paulus juga tulisannya mengatakan apa? Aku rindu kenal Tuhan, dan pengenalan ini terus-menerus. Dia tulis di Kolose 2 tadi. Harusnya kita berakar di dalam dia, bertumbuh, dibangun di atas dia. Petrus sama. Paulus, pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan. Petrus, pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan juga. Kita lihat Yohanes, ya, next. Ini Rasul Yohanes. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wah, Yohanes pakai gambaran yang lebih lebih manusiawi. Langsung dia kaitkan. Kamu bilang kamu dalam Yesus, kamu kayak Yesus nggak? Kira-kira gitu ya. Makanya remaja di Amerika suka pakai gelang itu WWJD. What would Jesus do? Kalau saya bilang saya orang Kristen, maka sebenarnya yang sedang saya hidupi ini kan hidupnya Yesus. Nah, hidupnya Yesus ini bagaimana? Kalau Yesus diajak temannya nyontek nggak ya? Kira-kira gitu ya. Kalau Yesus diajak temannya julitin orang, ikutan nggak ya? Kalau Yesus misalnya diajak temannya nonton pornografi, ikutan nggak ya? This is not my life. This is Jesus' life yang dipinjamkan kepada kita. Karena itu, next slide. Harusnya memang new yang normalnya itu ada new life, new orientation, new value. Ini semuanya baru, ya. Bisa tolong next slide? Jadi ini kehidupan yang baru yang harusnya terjadi, ya. New life, new orientation. Tadinya mati, sekarang hidup. Tadinya orientasi pada diri sendiri, sekarang orientasi kepada Allah. Tadinya nilai-nilai yang memenuhi adalah nilai-nilai dunia, tapi sekarang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, jadi teman-teman, ini evaluasi yang perlu teman-teman dan saya terus lakukan sebagai orang-orang yang katanya sudah kenal Tuhan. Jadi jangan sepelekan spiritualitas. Itu bagian penting dalam kehidupan. Nah, saya mau lanjut sedikit, next slide. Teman-teman bisa lihat di dalam slide ini, saya menuliskan dari satu buku yang saya baca. Dia kasih contoh begini. Ini juga bisa jadi self-evaluation buat kita ya. Apa bukti orang yang mengenal Allahnya? Lalu dia memberikan 4 bukti. Next. Kita mulai yang pertama ya. 4 bukti yang pertama. Mereka yang kenal Tuhan, those who know God have great energy for God. Ayo coba evaluasi hidup kita. Katanya kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, kita pasti punya energi yang besar untuk Tuhan. Maksudnya apa? Energi, kekuatan yang misalnya kita mau untuk bangun. Saya mau kebaktian, saya mau ibadah, saya mau kenal Tuhan. Cuci muka, saat teduh, itu ada energi yang kita dapat. Karena apa? Karena kita mau kenal Tuhan. Ini kayak orang jatuh cinta sih bener ya. Rumahnya di mana pacarmu? Di Bogor, tapi pagi-pagi bangun. Kalau bisa naik kereta yang paling pagi misalnya, atau naik nyetir mobil sendiri misalnya ke sana, berusaha secepat mungkin sampai. You have great energy for God. Jadi kalau kita malas-malesan, mungkin kita perlu tanya juga nih, saya kenal Tuhan yang cuma kognitif, cuma ritualistik, atau saya benar-benar menikmati ritual itu karena saya mau kenal Tuhan, saya rindu kenal Tuhan. Ini terus saya jadikan evaluasi bagi hidup saya. Kalau udah mulai malas-malas gitu ya,
Sebenarnya lu ngapain sih Lex gitu ya? Kamu kenal Tuhan nggak sih? Masa pengenalanmu akan Tuhan tidak bawa perubahan apa-apa dalam hidupmu? Tetap malas aja gitu. Saya pikir no. Kekristenan bicara tentang hidup yang new, yang baru. Dan itu yang normal buat kita. Kalau kita masih hidup dengan yang lama, itu nggak normal. Next. Great thought. Jadi kalau tadi great energy, kemudian great thought. Nah, saya pikir ini buat teman-teman yang pengurus mungkin ya. Saya pikir itu kalau jadi pengurus, jadi pemimpin kelompok kecil, kan mikirin anak kelompok kecil kita. Bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan. Pengurus mikirin bagaimana jemaat bertumbuh. Kalian rapat, kadang-kadang mungkin sampai, kalau biasa mungkin sampai malam, mikirin tema-tema. Saya pikir, if you really love God, then you have great thought of God. Kalian rindu baca buku untuk mengerti apa sih sebenarnya doktrin kekristenan ini, apa sih yang Tuhan mau sampaikan. Next lagi. Great boldness. Yang ini kita lewatin juga ya. Di great boldness ini bicara tentang keberanian yang besar. Kalau orang jatuh cinta, dia berani tuh. Mana bapaknya? Saya hadapin deh. I love her gitu ya. I love him misalnya. Apakah you show your great boldness for God? Dan ini yang seringkali saya lihat banyak orang, ya saya juga suka ngalamin. Kadang-kadang tuh, I have great boldness untuk apa? Saya beraninya untuk hal-hal yang saya suka. Hal-hal yang sebenarnya bukan bersifat kekal, begitu ya. Next slide, yang terakhir. Nah, ada bukti yang terakhir adalah great contentment. Contentment ini bicara kepuasan. Kalau Tuhanlah yang benar-benar kita rindukan, maka kepuasan kita yang paling sejati pun adanya di dalam Tuhan. Bukan sekadar dalam drama Korea. Bukan berarti nggak boleh nonton ya. Bukan sekadar dalam game online. Tapi kalau kamu puasnya karena game, karena yang lain, saya pikir you need to know God more. Bagaimana caranya? Doa. Mintalah kerinduan yang dalam itu. Dan mulailah langkah-langkah ketaatan. Karena apa? Roh Kudus sekali lagi yang sudah diberikan di hati kita akan bekerja dengan luar biasa di dalam ketaatan. Karena apa? Karena Roh Kudus bukan roh yang merasuk, tetapi roh yang memimpin. Kalimat dalam dalam Galatia mengatakan, hiduplah oleh roh. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Jadi ini bicara penyerahan diri kepada Tuhan, berarti belajar langkah-langkah taat dan setia. Mulai belajar bangun pagi. Mulai belajar bangun pagi cari Alkitab. Mulai belajar dapat sesuatu, renungkan, tulis kalau perlu. Bagikan kepada orang lain. Jadi ini 4 bukti yang teman-teman bisa coba evaluasi. Termasuk juga, ya jangan-jangan saya sekarang sudah ada di IGD ini bang. Kenapa? Kok saya nggak punya semua yang abang bilang ya? Ya saya berharap kiranya evaluasi ini menolong kalian untuk melihat dirimu lebih jauh. Next slide. Ini gambar tadi saya udah jelaskan buat kalian. Tapi sekali lagi, kalau kamu alami spiritnya, then these rituals will be a spiritual disciplines that transform yourself. Karena kalau tidak, saat teduh, doa, datang kebaktian, ikut pelayanan, itu cuma jadi ritualistik bagimu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh alami, then you will also experience the next thing. Next. Hanya orang-orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, mereka lah yang akan memperkenalkan Tuhan juga. Peristiwa Paskah itu menunjukkan bagaimana pengenalan akan Tuhan membuat murid-murid itu bersaksi. Perempuan-perempuan itu bersaksi, Christ is risen. Siapa yang bisa bersaksi? Mereka yang mengalami relasi dengan Tuhan. If you know God, then you can make Him known. Nah, ini muncul di bagian next. Di akhir kitab Efesus, Paulus minta kepada jemaat. Menarik sekali kalimatnya dalam bahasa Inggris ya, saya ambil dari ini. Pray also for me, doakan saya. Sehingga setiap kali saya membuka mulut saya diberikan perkataan yang bisa saya sampaikan tanpa takut untuk memperkenalkan misteri Allah. Kira-kira begitu terjemahannya ya. Tapi saya senang dengan istilah dalam bahasa Inggris, make known. Filipi, Paulus bilang, I want to know Him. Efesus, Paulus berkata, pray so I can make Him known.
Teman-teman kita yang sudah kenal Tuhan tidak berhenti pada diri kita. Karena itu lihat next, Filipi pasal 1. Kadang-kadang orang suka baca ayat ini karena bagiku hidup adalah Kristus. Orang bilang, oh itu ayatnya Ahok ya. Tapi ini bukan Ahok yang ngomong, ini yang ngomong pertama kali Paulus. Dan kadang-kadang saya pikir kita salah ngerti, atau bukan salah ngerti, kita tidak utuh mengertinya. Kita seringkali hanya ngerti Filipi 1 ayat 21. Kita lupa ada lanjutannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya, Paulus mau mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kadang-kadang kita senangnya bagian matinya, ya. Maksudnya kalau tugas sudah banyak, aduh, mati aja deh, langsung ketemu Tuhan, selesai di dunia. Itu kan mahasiswa sukanya begitu ya, mau mati aja supaya bebas tanggung jawab. Karena malas ngerjain tanggung jawab, lalu berharap Tuhan datanglah, matilah, karena di sana tidak ada susah, tidak ada lelah begitu ya. Tapi perhatikan kalimat Paulus yang Ahok kutipkan cuma 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena waktu itu dia ngalamin juga bicara, kalau saya harus mati, saya untung. Tapi jangan lupa loh, kalau engkau dan saya belum mati, lihat ayat berikutnya. Makanya ada kata, tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini. Paulus bilang sih, saya sih pengennya mati. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi teman-teman, jangan jadi orang Kristen yang juga cepat menyerah dengan situasi ya. Justru dengan situasi yang ada, kalau Tuhan masih kasih kita hidup, itu berarti apa? Bekerja memberi buah. Next slide. Nah, dan bagi saya, waktu pelajari tentang buah, menarik ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita bicara buah, langsung di pikiran kita bagaimana saya berbuah bagi orang lain. Ternyata setiap kali Alkitab bicara buah, pertama dan terutama bagaimana buah itu terjadi dalam diri kita dulu. Next slide. Nah, ini kita tahu lah ya. Buah roh ialah kasih, sukacita. Ini sebenarnya semuanya karakter. Karakter-karakter ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita. Teman-teman perhatikan istilahnya. Ini adalah buahnya roh. Jadi ini bukan buah naturalnya Alex gitu ya. Bukan buah naturalnya siapa, Bernard gitu. Teman-teman yang ada di sini. Ini buah yang natural. Kalau kita punya buah yang natural dalam dosa, bukan ini. Itu yang ditulis di atasnya. Perbuatan-perbuatan daging. Kejahatan, perselisihan, itu. Tetapi buah roh, berarti apa? Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus memberikan perubahan, maka kita bisa berbuah. Jadi teman-teman lihat ya. Apa artinya buah roh? Buah yang muncul karena kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Maka kita belajar bisa mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan ini semua muncul karena kita mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita bisa lihat dulu saya pemalas banget. Sekarang kok saya bisa menguasai diri ya? Saya bisa bilang sama diri saya, harus bangun. Jangan bilang, iya gue gak bisa sih, gak bisa bangun pagi. Gak ada yang gak bisa. Kalau kamu gak bisa itu karena kamu gak belajar menguasai diri. Nah bagaimana bangun pagi ya? Jangan tidur terlalu malam kan? Itu logikanya, karena tubuh butuh istirahat. Ini dalam situasi-situasi seperti ini bukan new normal buat kita sebenarnya. Ini normal buat orang Kristen. Murah hati, ya itu normal harusnya. Baik gitu ya, setia. Dan ini semua bukanlah buah kita, tapi buah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga ini akan berbuah di mana? Next slide. Gimana cara belajarmu? Next slide. Bagaimana cara bergaulmu? Next slide. Bagaimana caramu berpacaran? Di dalam kasih kah? Sehingga lihat ada tulisan di situ ya, true love waits. Wah, ada yang kecil di bawah. Jangan lupa ya. Save it until marriage. Jadi teman-teman, realita ini menolong saya melihat bahwa ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan membawa perubahan pertama-tama dalam hidup kita. Dan akhirnya hidup yang diubahkan itulah sebenarnya kesaksian yang sangat powerful bagi dunia. Saya simpulkan, hidup orang Kristen yang normal. Next slide. Next lagi yang paling akhir ya. Inilah sebenarnya hidup normal kita. To know Jesus and to make Him known. Mengenal Dia, ini perjalanan seumur hidup. Belum ada kita yang sempurna. Kita sedang terus berjuang. Kalau kita gagal, maju lagi, diubahkan lagi.
Tapi kemudian ketika kita berubah, ada buah yang muncul, dan akhirnya kita pun boleh jadi saksi. To make Him known. Hidupmu biarlah menjadi hidup yang menyatakan Tuhan kepada dunia. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur boleh sharing dengan adik-adikku di akhir semester ketika kami juga mengakhiri banyak kegiatan. Biarlah kami dievaluasi kembali oleh firman-Mu, bagaimana sesungguhnya hidup kami. Bagaimana kami telah mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam Tuhan. Sehingga kami semakin kenal Tuhan, semakin serupa dengan Kristus dalam karakter-karakter kami, semakin menyatakan buah roh yang ada lahir dari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Dan akhirnya juga menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah keluarga kami mungkin yang belum percaya, kami berdoa jadikan kami saksi-Mu. Di tengah-tengah teman-teman kami, pergaulan kami, mereka banyak yang belum kenal Tuhan, biarlah kami dipakai jadi saksi. Di dalam perkuliahan kami, di dalam aktivitas kami, di segala kehadiran kami, biarlah sungguh nyata siapa Yesus yang mengubahkan kami. Pakai kami dalam anugerah-Mu, memperkenalkan, bukan mempermalukan. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk hari ini, apa yang kami terima, dan tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.